Inovasi adalah bagian dari bertumbuhnya kreativitas. Di antara kita pastinya memiliki potensi kualitas. Tinggal bagaimana kita mewujudkannya dalam bentuk karya. Bisa Cerdas hadir sebagai media kreativitas insan inovatif. Darinya muncul ide gagasan memantik. Memantik pikiran cerdas untuk pendidikan kini dan masa yang tak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam cerdas. Sahabat di sini kita berjumpa lagi dalam acara podcast Bisa Cerdas. Salah satu program unggulan yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Bisa Cerdas artinya bincang santai seputar pendidikan, PAUD Penmas dan pendidikan dasar Dinas Kabupaten Bandung Barat. Di dalam acara podcast ini kita akan mengenal sejumlah tokoh yang berinovasi di bidangnya. Dan tentu saja inovasinya sangat mewarnai dan yang pastinya adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat yang tercinta ini. Nah, untuk mengenal sosok tokoh yang menjadi narasumber di kesempatan kali ini, kita akan saksikan dulu tayangan profil berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Asep Saifuddin MPD selaku Kepala Sekolah SD Pasir Huni, Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Pendidikan merupakan suatu modal dasar yang utama dalam pembangunan nusa, bangsa, dan agama. Terutama bangsa Indonesia yang tercinta ini akan selalu dituntut untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Karena hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan tenaga-tenaga yang kreatif, terampil, serta bertanggung jawab. Dengan kata lain, bahwa pembangunan tersebut hanya dapat dicapai atau dilaksanakan oleh manusia-manusia yang berprestasi. Inovasi laboratorium literasi dan numerasi dapat dikolaborasikan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dimiliki oleh siswa, guru, kepala sekolah, dan perangkat lainnya. Lingkungan sekolah juga memegang peranan penting, baik itu lingkungan di dalam kelas ataupun di lingkungan luar kelas, melalui inovasi dalam penataan ruang kelas ataupun penataan luar lingkungan kelas yang mendukung suasana inklusif. Kita dapat menciptakan kondisi yang mendukung dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan pengetahuan anak didik. Adanya saung rangon di SDN Pasir Huni sebagai bentuk pengaplikasian dari laboratorium literasi numerasi itu sangatlah membantu siswa-siswi agar lebih tertarik lagi dalam proses memahami apa itu literasi numerasi. Penyediaan berbagai macam buku-buku di saung tersebut dan dengan desain laboratorium berbentuk saung dapat menarik minat siswa untuk lebih giat lagi membaca dan belajar matematik di saung tersebut sehingga perlahan siswa memahami dari arti literasi dan numerasi itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Dadang Komarudin SPDI, yaitu dari guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Pasir Huni ini. Dengan adanya saung ini untuk dijadikan saung literasi, anak-anak dengan mudah mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan yang dipelajari di sekolah dan juga ilmu pengetahuan yang di luar sekolah. Dengan adanya saung ini merupakan lingkungan yang hidup dan anak mudah untuk mencerna ilmu yang didapat dari lingkungan dan yang didapat juga dari buku
pelajaran yang disediakan di Saung ini merupakan pojok literasi yang alhamdulillah sudah terselenggara, sudah ada di SDN Pasir Huni. Dan saya harapkan mudah-mudahan baik siswa sekolah atau guru ya, plus warga sekolah untuk memeliharanya dengan baik dan menatanya dengan tertib supaya bisa digunakan dari generasi ke generasi terus berlanjut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Soliha. Saya guru kelas 4. Alhamdulillah dengan adanya Saung Literasi dan Numerasi, peningkatan literasi dan numerasi siswa-siswi di Sekolah Dasar Negeri Pasir Huni alhamdulillah semakin meningkat. Terlihat dari cara mereka menyimpulkan pelajaran dan pengajaran yang telah kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Siti Mutia sebagai wali kelas 6. Nama saya Unun Siti Wasila sebagai wali kelas 3. Dengan adanya Saung Lawan ini menjadikan siswa-siswi SDN Pasir Huni lebih giat lagi dalam berliterasi dan bernumerasi. Itulah sekelumit program kegiatan inovasi literasi numerasi di SDN Pasir Huni. Semoga menginspirasi bagi sekolah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, sahabat Isdik, kita sudah melihat tayangan dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan tema yang diangkat untuk kali ini adalah tentang inovasi literasi dan numerasi yang dikembangkan oleh salah seorang pemimpin pembelajaran, salah seorang kepala sekolah di SDN Pasir Huni, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat. Dan ini adalah kali keduanya beliau hadir di podcast ini dengan berbagai inovasi-inovasinya. Tentu saja pastinya akan bermanfaat untuk kita insan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat. Nah, selamat siang Pak Asep Saifuddin MPD. Selamat siang. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk yang kali kedua ya Pak ya di podcast siap. ini. Siap. Kalau dulu kita berbicara tentang inovasi sekolah. Ya, sumber daya. Nah, sekarang kita berbicara tentang apa yang dikembangkan Bapak berkenaan dengan literasi dan numerasi. Ya. Kalau tadi lihat dari tayangan profil yang Bapak kemas dengan sedemikian rupa, itu tentu saja memantik kita ya Pak ya, memantik insan pendidikan untuk menjadi warga yang literat. Warga yang tidak hanya sekedar bisa baca tulis saja, tapi bagaimana bisa mengembangkan fasilitas dari peserta didik. Nah, Bapak, untuk supaya Bapak lebih hangat lagi karena kita bincang santai Pak ya. Betul. Bapak bisa menyapa dulu mungkin warga sekolahnya di SDN Kahuripan, silakan Pak. Ya, siap. Iya. Selamat siang warga SDN Pasir Huni, siswa-siswi yang soleh dan solehah, TOMG, Komite Warga Masyarakat Cimenteng Pasir Huni, dan Sobat Disdik dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes, alhamdulillah. Selalu semangat Pak ya setiap hari? Semangat. Oh, memang itu dikembangkan Bapak setiap hari ya? Setiap hari, semua semangat, jangan sampai ada yang kendor. Mengapa?
dengan semangat, insya Allah dalam segala hal bisa terlaksana dengan baik dan konsisten. Gitu. Nah, sahabat SD, kata kunci yang pertama dari narasumber kita adalah harus semangat. Berarti dengan semangat maka akan menimbulkan energi yang luar Betul, biasa ya positif. Pak, terutama di satuan pendidikan. Betul. Nah, kalau Bapak sangat banyak ya kiprahnya di kegiatan kemasyarakatan, Insya Allah. organisasi profesi, Betul. dan Bapak juga memimpin sebuah institusi pendidikan lainnya Betul, Pak ya, selain betul. di Ya, SDN Kahuripan ya. betul. Di mana itu Pak? Apa sih? Alhamdulillah di sini dalam pelaksanaan kegiatan dari dulu sampai sekarang aktif di dalam AMSI, ya di kegiatan. AMSI itu apa? Angkatan Muda Siliwangi. Nah, betul. Oh, iya. Angkatan Muda Siliwangi AMS juga aktif juga di dalam permasalahan kemasyarakatan RT RW begitu. Oh, iya. Kebetulan kemarin terakhir di sini menjadi Panwaslu Oh, ikut. Meskipun Panwaslu sudah ya? meskipun sudah senior lah, dan tidak mau dikatakan sudah tua ya, kita senior saja. Alhamdulillah masih digunakan untuk kegiatan mensukseskan kegiatan pemilihan umum gitu. Jadi pada saat itu ya alhamdulillah terpilih menjadi Panwaslu, pengawas pemilu 2024. Luar biasa ya. Begitu. Berarti kiprah beliau ini selain di Dinas Pendidikan sebagai kepala sekolah juga ikut menyukseskan kontestasi pemilihan umum kemarin ya Pak ya. Betul. Ya. Sukses ya Pak ya kemarin ya? Sukses alhamdulillah, tanpa ekses. Itu yang memang kita harapkan ya Pak ya, sukses tanpa ekses Nah, ya. betul. Termasuk di satuan pendidikan di SDN Kahuripan semuanya sukses tanpa ekses. Pasir Huni ya. Pasir Huni itu sukses tanpa ekses. Betul. Pasir Huni. Ya, baik Pak. Nah, Bapak sudah 1 tahun ya Bapak memimpin ya sekolah? Alhamdulillah sekarang lebih ya? Sudah 14 bulan. 14 bulan. Tapi kiprah Bapak luar biasa ya. Insya Allah. Jadi memang tiap hari terus dikembangkan, meningkatkan kompetensi warga sekolah, termasuk dari guru dan tentu saja peserta didik ya Pak ya. Betul. Dan jangan lupa warga sekolah juga Pak ya, warga sekitar masyarakat. Iya, POMG, komite Iya. masyarakat begitu. Nah, Bapak berkenan dengan tema yang kita angkat ya Pak ya, berkenan dengan inovasi di literasi dan numerasi itu. Ya. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi inovasi tersebut? Iya. Sebelumnya Kang Adit aja ya, supaya lebih istilahnya familiar lah gitulah, sama-sama Sunda mungkin. Iya, sama-sama Sunda ya. Begitu ya. Ini Kang, sebelum kepada permasalahan dari inovasi di SDN Pasir Huni, alangkah indah dan baiknya mungkin saya memperkenalkan lembaganya dulu. Betul. Gitu kan. Alhamdulillah saya di sini 14 bulan, kurang lebih 14 bulan berada dan ditugaskan di SD Negeri Pasir Huni yang beralamatkan di Jalan Cimenteng RT 3 RW 3. Di sini masuk kepada Desa Cimanggu. Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah sekarang sudah dikenal lah sedikit ya, meskipun belum semuanya mengenal, tapi dulu itu mungkin di manakah SD Pasir Huni. Nah sekarang sudah terlihat dan terdengar begitu, sedikit familiar. Oh iya Pasir Huni, ya begitu. Kegiatannya mungkin tidak terlalu istilahnya itu redup gitu kan, tetapi sudah jadi ceria. Mengapa ceria? Karena di sini juga dalam pelaksanaan kegiatan di lembaga tersebut, alhamdulillah di sini ada istilah ataupun jargon di sini itu seperti di sini terkenal dengan SD Pasir Huni Campernik. Begitu. Nah, di sini banyak sekali kan inovasi-inovasinya seperti dalam permasalahan pembuatan saung ataupun kegiatan kelas-kelas, ruang-ruang dikatakan ruang campernik, saung campernik, bahkan SD juga SD campernik. Yang artinya campernik itu kan isinya adalah bisa dikatakan istilah dalam bahasa Indonesia itu campernik itu di sini bisa dikatakan terampil, bolet dan kompeten, begitu. Itu dalam arti ya. Sedangkan dalam arti campernik itu seperti istilah dari C-nya itu kan ceria, aktif,
ya, mandiri, peduli, empati, religius, nasionalis, gitu kan. Nah, di sini dalam pelaksanaan hal itu ya, dan inovasi serta kreatif itu dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari oleh baik itu peserta didik ataupun guru. Nah, masyarakat bisa mengenal dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan yang sekarang bisa diakui. Kebetulan kemarin juga dipakai untuk kegiatan KPPS. Ketika itu ada misalkan salah seorang tokoh masyarakat, bahkan warga sampai terbelalak. Dalam arti terbelalak di sini, ternyata katanya di sini SD-nya terpencil, yang asalnya gitu ya. Kok cina SD terbelakang? Kata siapa terbelakang? Memang saya akui. Pasir Huni SD terbelakang. Maksud SD terbelakang memanglah tungtung tingamprah. Selain Epen ya, tungtung tingamprah. Saya tungtungna tuh kadang kala dikatakan juga, oh ini jauh-jauh tapi menurut saya tidak menjadi hambatan untuk berkreasi dan berprestasi. Begitu. Alhamdulillah ya. Banyak sekali hal yang dipetik dari apa yang disampaikan selaku prolog dari Bapak Asep ini, dan yang paling utama dari nilai campernik yang tadi disampaikan itu ada nilai inovasi dan kreativitasnya yang sekarang dikembangkan dalam wujud laboratorium literasi dan numerasi. Nah ya, Bapak bisa menggambarkan mungkin tentang laboratorium literasi dan numerasi itu seperti apa? Nah, di sini mengenai laboratorium ya, identik kalau dikatakan laboratorium itu biasanya suatu tempat yang berdindingkan kokoh. Dalam artian di suatu sisi dinding kokoh itu di dalamnya banyak sekali peralatan-peralatan, tempat pengujian-pengujian untuk yang diteliti, begitu kan? Nah, tapi di sini inovasi saya dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di SD Pasirun ini menjadi suatu penemuan-penemuan yang religius, yang kompeten, dan yang inovatif. Mengapa? Di sini mengenai daripada laboratorium literasi numerasi tidak hanya dibatasi dengan dinding yang kokoh, tetapi di sini inti daripada laboratorium literasi dan numerasi adalah pertama, untuk meneliti anak, untuk mengkualitaskan anak, untuk membentuk anak dari yang tidak bermutu menjadi bermutu, yang tidak kompeten menjadi kompeten, yang tidak berhasil menjadi berhasil. Itu tujuan diadakan suatu kegiatan laboratorium literasi dan numerasi. Makanya di sini bukan terdapat di laboratorium dinding yang kokoh, tetapi di sini membuat suatu gebrakan-gebrakan yaitu saung. Dikatakan saung Rangon Campernik literasi numerasi SDN Pasir Huni. Saung Campernik di sini ada juga saung Campernik mengenai daripada kantin sehat dan kantin kejujuran. Itu masih berhubungan. Mengapa berhubungan di sini? Dalam literasi numerasi nanti anak bisa berkolaborasi dengan kantin tersebut. Sama Rangon juga. Nanti ada transaksi, hitung dagang, ekonominya juga ada, budaya juga ada, agamanya juga ada. Nah, itu lebih indah sekali. Selain itu juga ada saung cantik ataupun Campernik di sini adalah saung Rangon PLH, pendidikan lingkungan hidup. Anak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah SDN Pasir Huni. Jadi anak itu lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih menyenangkan. Begitu, Pak. Luar biasa ya, sahabat listrik. Alhamdulillah. Kalau kita melihat tayangan di profil tadi memang selaras dengan apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa memang paradigma tentang laboratorium yang dulunya ya Pak ya, penuh dengan sekat dinding, serem pokoknya gitu ya. Terus berkenaan dengan eksak gitu ya, ilmu pasti gitu ya. Jadi sangat jauh dari kegiatan sosial apa ya. Tapi Bapak sudah membuat satu terobosan luar biasa. Dan ini memang laboratorium literasi dan numerasi ini nampaknya baru pertama kali di Bandung Barat nih Pak. Ini sangat luar biasa ya Pak ya. Dan saya sangat sungguh kagum terhadap inovasi tersebut. Tinggal bagaimana nanti
rencana tindak lanjutnya Pak ya? Betul, Dari betul. itu, dari warga sekolah mungkin untuk memelihara Betul. keberadaan dari Iya. laboratorium tersebut ya Pak ya. Terus tadi yang menarik Pak, dikaitkan dengan ini ya, kantin Betul, sehat dan kantin sehat kantin jujur. kejujuran ya. Betul, ya. Oh ya, gimana tuh Pak? Nah, hubungan antara laboratorium literasi numerasi dengan Saung Ranggon Campernik kantin sehat kantin kejujuran di sini bisa terlihat dan bisa diaplikasikan dari laboratorium literasi numerasi itu dihubungkan dengan kantin kejujuran tetap masih di Saung Ranggon Iya, betul, juga betul, Campernik itu. Nah, hubungannya dalam pelaksanaannya di sini kan yang namanya laboratorium literasi dan numerasi itu kan ingin merubah, meneliti terhadap anak, begitu kan? Apakah anak itu mampu? Tidak hanya untuk membaca, tidak hanya untuk istilahnya itu melihat buku, tidak, Betul. tetapi bisa menerapkan dalam artian mengaplikasikan dalam sehari-hari, Iya, begitu iya. kan? Ya, nah Betul, betul. dalam menerapkan sehari-hari itu makanya guru itu mendampingi anak. Ketika digunakan Saung Ranggon laboratorium literasi dan numerasi itu, guru itu di sini mendampingi anak. Dari mulai di sini membaca lingkungan, membaca fasilitas yang ada, membaca situasi yang ada. Nah, guru itu memberikan suatu kepercayaan pada anak. Mampukah anak itu sudah menerapkan, mampukah anak itu dan bisakah anak itu bisa menerapkan dan mengaplikasikan apa yang telah diberikan oleh guru itu tersebut. Nah, akhirnya si guru itu memberikan tugas. Contohnya begini, silakan anak yang soleh, anak silakan belikan, ibu ada uang 5.000, silakan uangnya bawa, belikan ke kantin sehat buku yang harganya tapi tidak boleh melebihi, ibu instruksikan, bukunya beli yang 2.500. Siap Bu, insya Allah saya akan membelinya. Tunggu dulu sebentar Bu ya. Langsung ke Saung Ranggon kantin sehat kantin kejujuran. Di sana sudah ada yang menjaganya, masih tetap anak-anak juga yang menjaganya. Jadi yang yang menangani dan yang melayani juga siswa juga, gitu kan, sesama dengan anak itu sendiri gitu. Produsen, konsumen, Sama Oh, siswa juga, makanya ya. kejujuran gitu kan, kesehatan gitu Iya, kan. Nah, akhirnya transaksi anak itu. Misalkan di sini pada Rainan, saya membeli buku, ini uangnya ada 5.000. Nah, bukunya yang mana? Yang ini saja 5.000 ya, ini sama betul. Ini tapi 2.500-an katanya itu. Oh iya, Chan. Itu 2.500 yang sekian lembar. Ditunjukkan oleh istilahnya yang dilayaninya gitu kan. Nah, yang menjaganya teh diberikan ini Ahmad, dikasihkan ke Ahmad itu. Nah, dia udah transaksi kan? Betul. Itu sudah otomatis sudah melaksanakan materi literasi numerasi. Betul. Setelah membaca, melihat, penelaah begitu. betul. Nah, transaksi bicara. Ini uangnya 5.000. Ini harga bukunya 2.500. Berarti kembaliannya berapa? 2.500 diberikan sambil Iya. pelaksanaan budaya Islami, contohnya Antarodin. Antarodin antara satu sama lainnya kesepakatan. Ya udah ini uangnya, nah kembali 2.500. Terima kasih Renan, saya akan belajar lagi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu saya adabnya. Jadi di sini banyak sekali, tidak hanya mengenai literasi bacaan, literasi berhitung, tapi literasi agama juga diterapkan dalam budaya tata titi akhlakul karimah. Luar Gitu, biasa Pak Adi. ya. Dan memang kegiatan tersebut seperti sederhana ya Pak ya. Betul. Tetapi memang butuh penelaahan dan pengawasan ya Pak ya. Nah, selama ini pengawasan dari guru juga bagaimana tuh untuk kegiatan semacam kantin sehat dan kantin kejujuran itu sebab? Nah, tidak semata-mata saya mengadakan kantin sehat, kantin kejujuran. Di sini awalnya begini, latar belakangnya terjadi suatu bisa dikatakan kejadian lah. Betul. Untung masih terhindar oleh pihak sekolah, guru itu sendiri. Nah, masukan dari mana? Masukannya dari warga masyarakat, dari komite, itu langsung siap siaga. Betul. Bahkan dari guru, orang tua, sama dari PMG. Ada yang dagang dari luar.
ada yang dagang dari luar, bahkan sekarang juga sudah terjadi, ada yang terjadi. Betul, Nah, betul. ada yang dagang apa namanya itu seperti makanan. Iya. Itu makanan yang tidak masuk akal. Betul. Ada yang dagang kue bolu dilotrekkan. Nah, ketika ada pedagang itu, anak itu membeli Rp2.000 mendapatkan kue bolu yang harganya lebih daripada Rp400.000. Bayangkan, dapat 3 kue bolu segini macam-macam. Nah, diambil, anak tuh senang kan? Betul. Anak tuh senang, maka dia itu dibawa ke sekolah. Aku menang ini lotre ini, cuma dapat hadiahnya bolu. Curiga guru itu ada yang tanggap. Ketika guru itu melihat dan tanggap, kela, jangan dulu di apa-apain, lihat ibu dulu. Ini ibu mau, ini satu buat ibu. Enggak, lihat dulu. Ketika dilihat, Kang Adit, kue bolunya yang pertama basi. Yang kedua bau cuka dan lain sebagainya. Mungkin itu ada yang nggak tahu lah, walau alam lah. Nah, untung alhamdulillah terrealisasikan dan bisa ditangani oleh guru. Ya. Akhirnya ketika si kue bolu disimpan di meja, ada lalat, langsung lalat mati. Coba kalau misalkan oleh manusia atau oleh siswa dimakannya, aduh ya Allah, mungkin pasir huni yang siswanya sedikit sudah tepar semua. Nah, dari latar belakang itu saya berinovasi. Berinovasinya bagaimana? Duh, namun kieu emang kendala anu di luar mah sudah ada warungnya. Betul. Kita mencari gizi yang halal kan, berbagi gizi, ada yang dagang di luar, tapi kalau bisa mah kita usahakan padang itu yang pertama bekal dari rumah, yang kedua anak itu diusahakan yang sehat makanannya. Nah, kalau begitu yang tidak bawa bekal, kita buka kantin sehat. Caranya bagaimana? Karena dari sini mah tidak ada tempat ruangan lagi, terbatas ruangannya. Kita buat saung ranggon untuk pelaksanaan menjaga anak-anak supaya tetap sehat dan bersih. Ada kan suatu kantin sehat dan suatu kantin kejujuran. Yang pertama dia sehat, yang kedua dia bisa melatih kejujuran. Caranya bagaimana? Tetap modal dari sekolah, modal dari siswa, modal dari orang tua, modal dari warga masyarakat, dengan cara bagaimana? Rereongan untuk pelaksanaan mewujudkan cita-cita sekolah untuk membangun pelaksanaan kantin sehat dan bersih. Alhamdulillah sekarang sudah terrealisasi, bahkan sudah istimewa dilaksanakan oleh anak itu sendiri. Luar biasa. Sampai anak itu senang, ceria gitu, Kang Adit. Sampai anak-anak tuh beli teh semangat gitu kan. Saya mau cina mau bekal nasinya aja, bekal nasinya aja. Kebetulan di sana ada misalkan bakwan, perkedel, beli di sana itu. Sehat ini. Buku-buku tersedia, ATK tersedia, alhamdulillah begitu. Nah itu jadi istilahnya itu bisa menarik terhadap kegiatan, apakah itu bahasa, matematik, sosial budaya, sampai kepada permasalahan PLH-nya ada. Itu bisa terlihat, oh iya, anak itu bisa mempraktekkan, meskipun itu baru tingkat dasar anak itu, tapi sudah tahu kan. Bahkan cara istilahnya itu transaksi yang baik, terus mengelola kegiatan yang baik, kebersihannya bagaimana, terbiasa, ya alhamdulillah terwujud begitu kan. Itu semua kelas Pak ya? Apanya? Semua kelas itu yang terlibat? Terlibat semua kelas ya? Iya, kelas 1 ya di sini sederhana, anak-anak coba untuk perawatan. Ini yang susah perawatannya. Iya, betul. Susah untuk merawat yang sudah terjadi. Betul. Kalau membuat mudah ya. Mengapa mudahnya itu gini? Kalau membuat mah kuat aja. Tapi setelah membuatnya bagaimana perawatannya? Betul. Kebanyakan orang itu yang membuat yang mudahnya itu. Contohnya, kalau sudah mendapat nilai tertinggi mudah, tapi mempertahankan nilai tertinggi itu susah. Betul. Sama dengan di SD Pasir Huni sudah mendirikan, tapi susahnya untuk merawatnya. Kalau tidak dibarengi, yang pertama konsisten, yang kedua di sini adalah kondusif. Konsistennya di sini pelaksanaannya misalnya kebersihan anak. Nah, di Saung Rangun di depannya banyak sampah. Itu konsisten. Dalam arti konsisten di sini terus bertahap berkesinambungan. Oh iya, bersihkan dulu ya. Iya, bersihkan. Sapu anak itu. Pungut ya. Nah, itu lihat ada sedikit sampah di sana, kertas, pungut. Itu selalu. Siapa yang melaksanakannya? Selain dari guru, komite, siswa itu teman sebaya saling mengingatkan. Misalkan di sini ada Agung, itu sampah, tolong buang. Udah kamu nggak mau? Itu tadi kata ibu guru harus bersih. Oh iya bersih. Tahu. Alhamdulillah sampai sekarang juga di SD Pasir Huni tidak ada yang mengatakan hal yang
yang kurang baik gitu ya. Contohnya Oh, kata-kata yang kasar. Oh, iya. Alhamdulillah pelaksanaan budaya Sunda, pelaksanaan budaya Indonesia dilaksanakan dan terrealisasi di SD tersebut. Alhamdulillah. Nah, sahabat istri, kita sudah mendengar paparan dari narasumber kita. Yang yang paling utama itu dari sisi keberlanjutan suatu program ya Pak ya, dari sisi merawatnya, kemudian dari keterlibatan dari seluruh warga sekolah. Nah, Bapak, tentu saja di inovasi tersebut kita menghadapi berbagai macam tantangan ya Pak ya. Ya, betul. Dari secara internal, eksternal. Nah, kiat Bapak untuk mengatasinya bagaimana tuh Pak? Nah, betul. Untuk mengatasi hal itu, di sini tantangannya ya, pasti satu saja, Iya. finansial. Nah, Betul kan? betul. Dimanapun itu finansial yang paling berperan Si sebetulnya. anggaran mungkin ya. Si anggaran itu. Iya. Kang Adit bisa lihat dan bisa berpikirlah bagaimanalah kuantitas di SD Pasir Huni. Siswanya cuma 120-an. Tetapi semua sarana alhamdulillah bisa terlihat. Ya. Saya tidak mengatakan bagus, tidak mengatakan is the best, tidak. Tapi alhamdulillah terrealisasi fasilitas ada di SD Pasir Huni, meskipun itu sederhana, tapi ada gitu kan, dan terawat. Iya. Nah, di sini tadi katakan kendalanya finansial. Bagaimana cara? Nah, ini tadi Kang Adit bilang bagaimana cara mengatasinya. Cara mengatasinya kita laksanakan dengan bijaksana. Apa bijaksananya itu? Nah, kita gunakan otak dan otot. Apa otak dan otot itu? Otak berputar, otot melaksanakan. Bagaimana caranya otak berputar, otot melaksanakannya? Keuangan yang sangat terbatas, keuangan yang sangat minim, bagaimana bisa mencukupi membangun sarana prasarana laboratorium literasi dan laboratorium numerasi. Caranya bagaimana? Jelas, biaya sekian. Caranya untuk menggunakan itu, gunakan sumber daya yang ada di lingkungan SDN Pasir Huni. Baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Sumber daya manusianya bisa tidak membuat saung ranggon, bisa tidak membuat suatu fasilitas saung ranggon. Siap, saya bisa. Diajak orang tua, diajak guru, diajak penjaga sekolah, diajak komite, mampu tidak? Kalau mampu, yuk kita laksanakan, kita membangun laboratorium literasi dan numerasi. Untuk siapa? Untuk anak itu sendiri. Nah, itu sumber daya manusia. Itu kan lebih ringan, Adit. Kalau kita misalkan memberi ke luar, saung ranggon itu bisa berkisar antara 7 sampai 10 juta. Dari mana? Gitu kan? Betul. Dalam arti dari mana? Bukan tidak ada uang, ada uangnya, cuma itu untuk kegiatan operasional sekolah. Betul. Nah, karena di sini memakai sumber daya manusia, otomatis bisa membantu dan meminimalisir biaya yang sangat terbatas, sangat terbatas begitu. Nah, akhirnya bisa melaksanakan kegiatan dan membangun laboratorium literasi dan numerasi. Selain itu, di sini kan tidak hanya istilahnya sumber daya manusia, betul. Kan itu mengenai dengan finansial, uangnya. Jadi, biayanya memang sih untuk tukang nggak terlalu berat lah gitu. Tapi bagaimana biaya bahannya? Jangan salah. Kalau kita berputar tadi dengan otak, otak bergerak, coba manfaatkan, gunakan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah. Akhirnya ambil, tebang pohon bambu, tebang atap-atap. Atap di sini adalah kayak apa namanya itu, ilalang-ilalang. Betul. Jadi atasnya ilalang, dindingnya dengan pohon bambu. Hatep gitu ya sebenarnya. Hatep, betul. Jadi atasnya hatep, itu lebih indah lagi. Betul. Lebih indah, lebih klasik, lebih elegan, lebih artistik begitu. Akhirnya dengan sumber daya alam itu dikolaborasikan dengan sumber daya manusia, alhamdulillah Pak Adit tidak besar mengeluarkan biayanya. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan
otak dan otot, jelas dengan finansial yang besar, itu pasti mengeluarkan biaya yang sangat-sangat besar. Iya, luar biasa ya. Dari otak dan otot ya. Betul. Itu kan semacam doa dan ikhtiar. Wah, Betul. itu seperti lagu Orma Irama itu, Pak. Betul ya, itu kan indah kan? Oh iya. Gitu. Dan memang kalau dilaksanakan memang luar biasa diwujudkan ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah Bapak berkenaan dengan inovasi yang tadi disampaikan oleh Bapak, Dinas Pendidikan pun memiliki inovasi yang tidak kalah luar biasanya. Nah diantaranya ada jurnal Kinanti Pak, jurnal yang berisikan tentang artikel ilmiah dari guru, kepala sekolah, dan insan pendidikan lainnya. Ini Bapak bisa berkontribusi juga nanti untuk menyampaikan jurnalnya yang nanti akan bernilai angka kredit yang luar biasa Pak ini. Karena sudah memiliki ISSN, International Standard Serial Number, yang diterbitkan dari Paris Pak ini. Nomornya adalah 30316642. Jadi bisa langsung ya. Ini terbit setiap 2 kali dalam 1 tahun. Desember dan setiap bulan Juli. Nah, insya Allah Pak ya. Nah, kalau ini berkenaan dengan artikel ilmiah, nah Dinas Pendidikan pun memiliki majalah Kinanti Pak. Kalau ini artikel populer. Nah, salah satu tulisan Bapak yang berkenaan dengan yang waktu edisi kemarin Pak ya. Nanti ada juga di sini. Nanti kita guru, kepala sekolah, dan insan pendidikan lainnya pun bisa berkontribusi ya Pak ya. Nah, kemudian yang terbaru nih Pak ya. Yang terbaru ini karya Pak Sekdis, Pak Dr. Haji Rustiana. Ini untuk motivasi literasi. Judulnya adalah Teruslah Menulis. Nah, buku ini pun nanti bisa kita titipkan ya di saung Bapak ya, laboratorium. Iya, Camperniknya. Dan termasuk ini Pak untuk mendukung kegiatan dan kebijakan kearifan lokal, ada buku fiksi historis yang berkenaan dengan Senandung Gunung Lumbung. Ini bercerita tentang legenda di Pati Ukur yang ternyata memang ketika digali itu ada di daerah Cilin. Nah, termasuk ini ada 2 edisi Pak. Salah satu Senandung Gunung Lumbung, dan yang satu lagi adalah Kiamat Gunung Lumbung. Ini karya saya Pak. Ini juga nanti bisa bisa dimiliki oleh perpustakaan dan saung literasi dan operasi Bapak. Nah Bapak, banyak sekali yang Bapak sampaikan, dan tentu saja sahabat distrik memperoleh manfaat yang luar biasa dari uraian dan acara podcast kita kali ini. Nah, untuk memotivasi sekolah lain Pak ya, memotivasi warga sekolah, memotivasi para guru dan insan pendidikan. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan untuk memotivasi mereka Pak? Silakan. Ya. Untuk para guru ataupun kepala sekolah ataupun masyarakat yang memiliki lembaga-lembaga pendidikan ataupun yang lainnya, di sini manfaatkanlah sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan bijak. Kalau melaksanakan dan mengaplikasikan sumber daya manusia dan sumber daya alam, insya Allah akan terjalin dengan baik sekali. Waduh, luar biasa ya. Artinya memang kita harus benar-benar mengoptimalisasi segala potensi yang kita miliki. Dari situlah kita bisa menggali dan mengembangkan potensi satuan pendidikan kita. Luar biasa Pak. Saya sangat senang, kami sangat senang Bapak hadir di tempat ini. Semuanya memberikan warna yang luar biasa dari pelayanan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat ini. Dan kita pun ini adalah edisi yang terakhir di bulan Februari Pak, karena nanti kita menghadapi bulan Ramadan. Dan kita juga mengucapkan selamat berpuasa bagi yang melaksanakannya. Dan kita pun turut prihatin Pak dengan adanya musibah yang ada di SDN Babakan Talang, Desa Cibeduk, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, yang pada hari ini tadi pagi itu ada pergeseran tanah. Semoga musibah ini menjadi tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya ujian itu pasti ada ada solusinya ya. Betul. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Bapak sehat terus, sukses terus dalam memimpin SDN Pasir Huni, dan Bapak terus mewarnai peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Saya Adit Mika dan segenap kru podcast Bisa Cerdas mengaturkan terima kasih atas perhatian dari sahabat distrik semua. Tetap semangat dan teruslah berinovasi untuk peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Salam cerdas,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Halo. Perjalanan hidup kita tentu berliku, terkadang mulus, terkadang berliku. Hanya orang-orang yang berpikir maju yang akan merasakan indahnya hidup. Darinya kita akan mengenal indahnya berbagi kepada sesama. Darinya terasa indahnya menjadi pribadi bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Bisa cerdas bertekad untuk mewujudkan kreativitas menjadi nyata adanya. Darinya kita akan mengenal sosok tokoh yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat.